Ya, ngonten lagi, ngonten lagi. Oke, jadi ini namanya Cinta. Ini yang kemarin kalau kalian sempat lihat videonya, dia waktu sebenarnya gue waktu itu cuma pengen ngasih lihat cara kawininnya tuh gimana, ciri-ciri dia mau kawin, terus cara kawinnya gimana, tanda-tanda jantan atau betina mau kawin tuh gimana, dan ternyata mereka kawin beneran kan. Nah ini betinanya dan sudah bertelur. Jadi jadi gini, tanggal kawinnya itu di tanggal 25 bulan April kemarin. Nah, di tanggal 12, which is beberapa hari lalu, itu dia bertelur, guys. Dan ini setelah bertelur, badannya masih gemuk. Cuma memang kalau betina setelah selesai bertelur itu pasti ada pengurangan dari eh, pengurangan bentuk ya. Jadi awalnya gendut banget nih. Jadi tidak segendut yang kemarin. Tuh, tapi tetap masih lebar ya guys, masih lebar. Ekornya nggak segendut yang kemarin, jadi agak berkurang lah gemoynya. Sekarang di tanggal 14 ya, tanggal 14, dan di mungkin kelihatan nggak ya? Ini ada calon telur lagi, jadi dia akan lanjut ke clutch kedua. Kemarin baru clutch pertama di tanggal 12 itu. Dan jarak dari dia kawin pertama sampai akhirnya bertelur itu kurang lebih 18 hari. Nah ini dia nih si gemoy yang lucu. Konten kali ini gue pengen cerita kalau ternyata pas diketemukan telurnya itu um, agak terlambat karena gue tidur ya pas melek, gue iseng ngecek dan di kandangnya itu ternyata kokopitnya semuanya sudah dimasukin ke dalam hiding cave-nya. Nah yang menariknya adalah gini, jadi begitu dibongkar, ternyata telurnya itu dempet guys. Dempet telur kan, dempet tuh ya namanya nempel nih telur ya. Dan sampai sekarang, jadi kalau dipisahin itu terlalu beresiko, takutnya telurnya sobek malah akhirnya nggak jadi. Jadi gue biarkan, gue inkubasi dengan kondisi telurnya masih nempel. Kelihatan nggak? Oke, jadi ini kondisinya pas diketemuin telurnya. Telurnya agak penyok-penyok ya kelihatan ya. Tapi alhamdulillah sih nggak penyok sampai kempes ambles gitu, dan telurnya ini nempel guys, dempet gini loh. Nih. Kalau setelah dicek sih fertil, jadi nggak ada masalah. Jadi tetap gue inkubasi. Cuma kali ini inkubasi gue pakai, nggak biasanya kan gue pakai perlite, kali ini gue pakai sphagnum moss. Tetap lembab, cuma tidak terlalu basah ya, jangan terlalu basah. Ini buat kalian juga yang mau inkubasi telur, nggak perlu terlalu basah juga, karena terlalu basah itu berpotensi menyebabkan jamur. Terus kalau terlalu kering bisa jadi telurnya kempes. Nah jadi itu kondisi telurnya sekarang di tanggal 14 pagi ya. Ini 14 pagi, gue berharap sih ya mudah-mudahan telurnya itu bisa menetas dengan sempurna. Buat yang betina-betina yang baru menetas itu, mereka di waktu proses untuk mengeluarkan telur nih, bukan menetas, sorry, mengeluarkan telurnya itu mereka butuh energi yang besar. Jadi sangat-sangat wajar kalau sampai setelah gecko ataupun AFT itu bertelur, dia akan terjadi pengurangan di segi bobot dan bentuknya ya. Yang biasanya lebar banget atau gendut banget gitu, dia akan jadi kayak agak-agak sedikit langsing ya, kayak gini nih, dia agak langsing nih. Buat kalian yang sering lihat live gua atau nonton live ya, kalian tahu ini salah satu betina yang badannya paling kece lah, paling gendut, paling heboh lah, paling gemoy. Ini nih anaknya nih. Nah, jadi tetap harus dikasih makan. Harus kasih makan, terus pasti wajib banget kalsium, dan makannya itu perlu digatlot. Kenapa? Karena mereka ini bener-bener butuh energi besar sewaktu mau bertelur. Jadi habis kawin tetap dikasih makan rutin, terus pakai kalsium juga, dan jangan lupa digatlot. Jadi biar badannya tetap kuat, dan mudah-mudahan hasil anakannya juga bagus. Itu pentingnya kalsium, salah satunya adalah hasil telurnya atau nanti anakan yang menetas itu tidak akan jadi cacat gitu loh. Jadi persentase keberhasilannya jadi lebih tinggi gitu. 100% enggak juga, tergantung juga dari kalian caranya gimana, inkubasinya gimana, terus treatment telurnya gimana. Itu mempengaruhi keberhasilan
telurnya menetas gitu. Jadi jangan lupa pakai kalsium. Kalau ada yang suka ada yang bilang kayak kalsium nggak penting deh, gue suka nggak pakai. Nah itu mendingan gak usah diikutin. Saran gue sih tetap dipakai lah kalsium, karena itu membantu recovery si gecko-nya lebih cepat dan menjaga daya tahan tubuhnya juga si gecko-nya itu lebih bagus. Jadi dia bisa clutch-nya bisa panjang gitu loh. Satu kali kawin di gecko itu bisa sampai paling banyak sampai 7 clutch. Nah kalau lagi apes banget itu cuma satu. Nah itu biasanya pengaruh dari suplemennya, asupan makanannya lah. Jadi kayak kalsium, gatlot, terus vitamin, booster dan sebagainya. Itu sangat berpengaruh ke kondisi badannya mereka. Jadi jangan remehin yang namanya kalsium, jangan remehin yang namanya gatlot, terus vitamin dan lainnya, karena itu bukan marketing doang, tapi memang ada gunanya buat mereka guys. Nah, walaupun dengan kondisi nempel kayak gitu ya, jadi tetap butuh perhatian, tetap harus dicek kondisinya, perkembangannya gimana. Dan kalau kalian lihat, gue itu di dalam tempat inkubasinya itu selalu pakai tisu. Kenapa? Jadi karena lembab itu kan akan ada yang namanya embun. Embun itu kan kadang di samping-sampingnya ada, dan ada juga yang dari atas. Nah itu menghindari embun yang di atas itu akan menetes ke telurnya, karena telur itu kan ada pori-porinya. Jadi kalau dia terkena tetesan air, masuk air ke dalam telurnya, terserap sama telurnya, itu telurnya bisa jadi rusak. Nah makanya gue menggunakan tisu sebagai apa ya, buat jaga-jaga, jadi biar telurnya nggak basah. Ya mudah-mudahan sih telurnya menetas ya, menetas berkembang dengan bagus. Walaupun dia nempel, kita nggak tahu, lihat aja. Dan gua akan update terus perkembangannya gimana. Mudah-mudahan bisa menetas dengan sempurna, karena telurnya itu fertil ya guys. Jadi kalau di center itu dia ada guratan merah di dalam telurnya, dua-duanya ada, dan sampai hari ini masih oke. Tadi dicek juga oke. Mudah-mudahan nanti menetasnya bagus, tidak ada kendala. Mudah-mudahan juga anaknya nggak jadi cacat ya. Berharap yang terbaik ya, lakukan yang terbaik, berharap yang terbaik. Sisanya Allah yang atur ya guys, rezeki itu Allah yang atur. Jadi sekian update hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.